Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Yo, halo, what's up guys? Balik lagi ke Mr. Daily Activity. Gimana nih capsnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, kita langsung game aja. Oh ya, ingat gua punya pesan buat kalian semua yang nonton. Sekarang kan lagi sebut gak baik-baik aja ya, negara orang lagi gak baik-baik aja ya. Makanya nih biar nggak tegang amat, kali-kali kita main game lagi nih. Ayo mendekatlah. Ini gue udah jarang banget main game. Sekarang aja masih bintang 17 apa ini gue. Pandanganku tertuju Kacau pada es, tubuhku. kacau. Oke, ini gue sambil main sambil ngobrol ya sama lu semua ya. Nih buat dari pagi sampai sore baca berita, nonton berita, acara-acara TV yang dari YouTube sih, kayak iNews, Kompas dan sebagainya gitu ya. Tidak ada satupun tembakan yang meleset. Makin random aja gitu. Yang menteri yang penggantinya Sri Mulyani ini masih belum kelihatan sih sepak terjangnya, tapi mudah-mudahan aja Terlalu jauh untukku. dengan dirubahnya kabinet Prabowo sekarang ada kemajuan itu es. Sama ini ya, kasusnya Ferry Irwandi ini menurut gua agak aneh sih. Maksudnya sekelas negara, intelijen buat cybernya TNI gitu, Aku bukan pemilik nyari-nyari sebuah perkara libur. yang buat ngejerat Ferry Irwandi itu. Maksud gue tuh biar apa gitu, aneh gitu jadinya Membencimu, kematian ya. Tapi gimana lagi ya, Indonesia es, pejabat-pejabatnya gampang tersinggung. Kalau yang tersinggung rakyat sama rakyat paling pengadilan, main hukum, main bukti. Tapi kalau sekelas negara lu dipakai buat nyerang satu orang sipil, agak gimana ya, sedang bergerak. kocak gitu. Apa nggak punya musuh, apa nggak apa namanya, sampai nyerang ke warganya sendiri tuh gimana ya. Mati Padahal sebelum di kita kita mengenalku. untuk masalah cyber, serangan dari luar tuh banyak banget loh, tapi jebol-jebol aja gitu. Malah sekarang repot-repot ngejerat aktivis gitu, influencer Ferry Irwandi, Tanda terkunci. kayak model judol, pinjol, pertasan kartu kredit Aku dan sebagainya gitu ya. Kita banyak banget gitu. Terus informasi-informasi tentang para TKI, TKW yang ada di luar, khususnya yang kayak di Kamboja kayak gitu, yang mengalami human trafficking. Sudah lama tidak melihatnya. Itu gitu yang dicari gitu. Tidak ada tempat untuk kabur. Gua tadi lihat akunnya siapa gitu yang ngomongin masalah judol gitu. Don, Dia nyari kantor judolnya itu, ternyata ada di Indonesia es. Itu gitu yang kalau mau ditangkap, yang mau dicari, mau dipatroli itu
tuh, ini kok malah sipil gitu, sedang bergerak. aneh. Terus yang buzzer-buzzernya yang nggak tahu itu kaki tangannya siapa ya. Tapi sih kalau gua, cara pandang gua ya sih, itu kayak kaki tangan ada atasan-atasan pemerintahan, entah pemerintahan pusat atau kementerian atau Target dalam jangkauan. mungkin Kamu keluarganya aparat mungkin yang coba ngadu domba Ferry Irwandi sama media, ngompor-ngomporin, nyebar-nyebarin apa eh perkara gitu kasarnya, dan nyari perkara masih Ferry gitu. Dan gua salut banget Ferry bisa dapat bukti chat grupnya mereka gitu ya, mana ada yang bawa-bawa senjata lagi, kocak kocak. Habis itu awal-awalnya kan oceh mulu tuh si perempuan itu, mendekatlah. sama satu lagi akun anonim yang ternyata udah tua gitu, ngomong akunnya kan pemuda jaksel apalah gitu, asli mah orang Yang tua bagus. anjir. Gue mah seneng banget ada orang-orang kayak gitu diburu-buruin aja deh, hilang di permukaan gitu. Soalnya jadi ancaman buat orang-orang yang mau bersuara, orang-orang yang pengen membela keadilan di Indonesia gitu maksudnya. Dengan memang mungkin caranya memang PRI nggak kayak Satria Buaya Hitam yang wah ini banget gitu, enggak. Nah, kita masyarakat sipil pakai argumen, fakta-fakta ya gitu cara mengelawannya kita, dan itu diwakilin sama Periwandi. Itu menurut gua hebat banget sih. Aku Dan patuh pada si keberanian dua mereka orang itu untuk menerima peluruku. udah nggak komen-komen lagi, nggak tahu nggak komen, nggak tahu eh, mungkin ngejabri atau mungkin mereka belum kapok gitu ya, Pandanganku karena belum tertuju pada ketangkep. targetku. Ya mudah-mudahan aja orang kayak gitu kalau nggak ketangkep celaka lah. Jadi buat orang-orang yang mau bersuara tetap bersuara, lakukan apa yang kita bisa lakukan aja gitu. Habis kerja pemerintah, kalau misal lewat jok atau mungkin lewat sastra atau mungkin lewat musik, itu gua apresiasi banget sih. Mati sebelum mereka mengenalku. Dan tetap ini sih menurut gua, tetap jangan sampai kitanya panas, tepol full lah, biarin aja yang provokator itu yang panas sendiri, nggak, Tidak ada tempat untuk jangan aku. kemakan deh, jangan gitu, jangan sampai ada yang kemakan jebakan mereka gitu. Belum pernah ada Soalnya memang tujuan mereka ya buat chaos. Tapi tetap kalau kita bersuara atau ada mahasiswa bersuara, kita tetap dukung, jangan ngenyek gitu, jangan ngenyek, kemana jangan Harley pergi. nyinyirin Sedang orang tidak melihat. apa sih gini. Ya masalahnya kalau nggak ada mereka juga, lu belum tentu mau turun ke jalan nyuarain aspirasi. Oke lah kita ditindas, secaranya kita ditindas gitu ya, tapi kalau udah ditindas gitu ya apa, mau selamanya miskin dimiskinkan, selamanya dibodoh-bodohi gitu maksudnya? Tidak ada satupun Apa nggak capek lu hidup begitu, berharap pertolongan dari langit? Ya kalau misalkan kita bisa untuk membela diri kita sendiri, membela sesama kita, ya lakukan gitu, jangan diam aja, sedang bergerak. apalagi nyinyir.
wajar lah, kali-kali macet apa nggak masalah. Mereka juga ngelakuin itu buat Aku kita kita bukan juga pembunuh, es. juga bukan yang membunuh. Ya dari demonstrasi itu kan ada hasilnya lah, kita tetap mengawal suara-suara kita, khususnya tuntutan yang 17+8. Gua pribadi sih nggak harap semuanya diwujudin gitu ya, tapi yang pasti aja sih yang kayak bikin tim investigasi independen buat korban-korban, buat usahin undang-undang perampasan aset, terus regulasi kebijakan tentang pendidikan di Indonesia, khususnya guru-guru honorer yang memprihatinkan gitu. Terus sekolah-sekolah tinggal yang tinggal bilik kayu, itu sih yang mesti diperhatikan pemerintah gitu. Ini sekarang gue dengar lagi malah mau Kunci. apa namanya, mau bagi-bagi 330.000 smart TV. Bagus itunya, cuman kan nggak semua sekolah ada, jangan kan internet gitu ya, TV ya, listrik deh, ada di pedalaman Papua apa segala macam, di pelosok-pelosok yang listrik itu belum masuk ya. Menurut gue sih pembangunannya Target kudu jangkauan. step by Dan step, tapi kamu jangan siap. langsung ngelangkah jauh gitu. Kalau mau bagi-bagi TV, smart TV gitu buat pembelajaran lah, utamain itu ya buat Mungkin ada target kota-kota, yang terlalu jauh untukku. daerah-daerah yang udah ada wifi yang fiber optik aja, nggak usah pakai Starlink. Fiber optik juga udah bagus buat belajar kan. Ajarin lah si siswa-siswa itu dari menggunakan TV untuk nganti apa, proyektor pembelajaran lah, Usaha yang bagus. yang untuk sekolah-sekolah lain yang belum bahkan atau belum ada listrik, jadi utama ini pembangunan desanya, masalahnya apa, kendalanya apa, kenapa itu nggak masuk listrik ke sana. PLN kan gak ada saingan tuh, kosan tunggal, Target sedang wah bergerak. masang listrik lama banget, pasang listrik, Pandanganku bangkit tertuju pada listrik, target. gunain sumber daya yang ada gitu. Main situ jangan yang udah bagus dirobohin, dibetulin lagi, bongkar pasang tiang listrik, kadang satu titik tiang listriknya bisa 3 bisa 4 gitu. Kocak-kocak juga sih ini, maksudnya oke lah lo pada butuh anggaran ya, tapi kreatif dikit gitu, maksudnya jangan tiap tahun setahun bisa 7 kali bongkar pasang selokan, drainase, jalan, trotoar, bongkar pasang lagi, Aku bukan nah masih pembunuh, gitu-gitu juga aja bukan gitu. yang membunuh. Kayak di kampung gua juga ada jalan gede utama yang bisa langsung ke tol, nggak jauh, jalannya rusak, tapi emang sih nggak parah banget, cuman habis dibenerin terus rusak lagi. Maksudnya kan ketahuan banget, kayak di markup itu, di korupsi itu ketahuan banget ya, belum lagi yang Kamu lain-lain bahagia gitu. pergi. Aku sudah lama tidak melihatnya. Fokus aja, apalagi mohon maaf ya kalau gak bisa komplain gitu ya, makan siang gratis gua ngeliat penuhnya untuk di kota Target sedang Bogor bergerak. beberapa postingan, lebih ke makanan narapidana penjara sih itu. Kadang juga udah mohon maaf udah nggak segar, kadang ada yang busuk Target yang terlalu buah-buahannya, jauh untukku. Target terkunci. atau
kurang layak makan kan dagingnya kurang matang, bahkan di tempat-tempat lain ada keracunan gitu. Itu benar problematik deh. Oke lah, programnya bagus, tapi pengawasan di bawahnya itu kudu di maintain baik-baik gitu. Kalau nggak kita maintain baik-baik, ya sama aja bohong gitu, sama aja program omong kosong. Di kita itu sebenarnya aturan-aturannya, program-programnya bagus-bagus. Masalahnya di kita itu, kok di Indonesia ya, Aku kagum pada keberanian mereka. itu bukan programnya jelek apa gimana, bukan, tapi penanganan di bawahnya itu seperti apa, pengawasannya, laporannya, segala macam hasil dari program itu apa, itu yang mesti diawasin. Yang meleset. Makanya mau berapa banyak pun, mau berapa triliun pun anggaran yang diajukan, ya nggak jadi apa-apa. Contoh deh, di gua di kota Bogor, Target dalam penyuluhan aja, pengangguran tetap pengangguran, lapangan kerja sedikit, sekalinya ada cuman kayak kedai-kedai, kafe-kafe, atau resto-resto yang gajinya di bawah UMR, kadang ada yang jauh di bawah UMR. Maksud gua tuh itu yang diawasin. Makan siang gratis mah, kalau orang tua muridnya sejahtera, jangankan makan siang gratis kayak begitu, 4 sehat 5 sempurna tiap hari juga terjabanin. So gua juga punya anak sekarang, ya gua nggak ngandelin apa-apa bantuan, karena gua juga nggak pernah dapat bantuan, nggak tahu kenapa ya. Kesetiaan adalah Di kampung gue itu orang-orang kaya itu dapat bantuan, aneh gitu. Itu kan pengawasannya jelek banget, ada main gitu. Itu yang diperketat itu, makanya gue udah sampai titik ya, selama gue masih mampu nyari duit, lama tidak melihat. selama badan gue masih sehat buat hidupin keluarga, ya gas, nggak berharap atau iri orang dapat bantuan apa, salah, bodo amat. Tidak ada satupun tembakan yang meleset. Gua nggak terlalu mikirin. Jadi menurut gua sih 19 juta lapangan kerja itu benar-benar penipuan sih menurut gua. Maksud gua tuh kalau memang betul lapangan kerjanya ada, salarinya juga bagus, kok jauh-jauh itu UMR ya, UMR di kita kan di kadang-kadang di bawah UMR sedikit, ada banget yang jauh dari UMR, apalagi untuk di daerah ya, kayak guru honor, minus banget gua ngedengernya. 250.000 sebulan, dibayar per 3 bulan, per 4 bulan. Maksud gua teh makhluk hidup mana gitu yang bisa hidup 250.000 sebulan tuh. Bukan pemburu, juga bukan yang Gini aja deh gitu maksudnya, kalau gua mau ngasih challenge pemerintah gitu ya, yang katanya angka kemiskinan itu kalau penghasilannya di atas 21.000 atau 20.000 itu nggak miskin. Ini aja deh, yang ngasih data itu coba yang paling tingginya itu, yang paling tingginya, pemimpin paling tingginya, gajinya gak usah ini deh, 5 kali 7 kali ini aja deh, 21.000. Oke guys, segitu dulu aja misi gua, dan kita lanjut lagi ya. Maaf ya jadi sampai episode dulu, tapi thank you banget yang udah mau dengerin, yang udah mau nonton gua. Thank you banget buat kalian semua, support kalian mau nonton. See you on the next video ya guys, bye bye.